Assalamualaikum teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pengantar manajemen. Kami dari kelompok 2, kelas pendidikan ekonomi 1C akan membahas materi tentang motivasi dan kepemimpinan. Video ini disusun oleh kami kelompok 2, yaitu Dina Septi Anggraini, MP Aura Kania, Francisco Julifer Hutagalung, Hardia Fitri Hasibuan, Harumi Ramadhani Lubis, Rizky Asimomora, dan Sita Amalia. Baiklah, di video ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian motivasi, yang kedua, pengertian kepemimpinan, dan yang ketiga adalah hubungan antara motivasi dan kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi berasal dari kata yang berarti dorongan, atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Hai teman-teman, menurut kalian mengapa perlu adanya motivasi? Motivasi bertujuan untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Sehingga motivasi berguna untuk mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai, mengefektifkan pengadaan pegawai, menciptakan hubungan kerja dan suasana yang baik, serta meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai. Selanjutnya adalah cara membangun motivasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu mengatasi rasa takut kita terhadap kegagalan. Yang kedua adalah kita harus menyusun rencana dengan baik dan terarah. Yang ketiga, kita harus bersikap positif. Dan yang keempat adalah kita harus menetapkan dan menulis tujuan kita. Selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu sendiri terbagi atas 4, yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik, kedua adalah motivasi ekstrinsik, yang ketiga adalah motivasi prestasi, dan yang keempat adalah motivasi investasi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama motivasi intrinsik, di mana keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu semata-mata hanya demi kesenangan atau kepuasan dari melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, di mana keinginan untuk mengajar suatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal seperti gaji, kondisi kerja, penghargaan, jenjang karir, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada motivasi prestasi, di mana motivasinya hanya fokus pada pencapaian tujuan dan menghormati diri sendiri. Selanjutnya, motivasi investasi, di mana menginvestasi diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Mengapa perlu adanya kepemimpinan? Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Pemimpin memiliki peran sebagai division role, pengendalian dan hubungan organisasi, membantu semangat dan menyampaikan informasi.
Perilaku pemimpin yang baik. Yang pertama, seorang pemimpin harus selalu berpikir positif. Yang kedua, seorang pemimpin harus memahami dan dapat menghargai pihak lain atau bawahannya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan bersikap adil. Yang keempat, seorang pemimpin harus memberi perintah dengan ucapan meminta tolong. Apa hubungannya motivasi dengan kepemimpinan? Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan atau organisasi, maka setiap pemimpin harus mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai, yaitu semangat kerja. Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai, yang disebabkan oleh adanya motivasi dari pemimpinan, dalam arti pemimpin atau perwirausaha memberi motivasi atau dorongan kepada pegawai atau anggotanya, baik kebutuhan batin maupun kebutuhan lahir. Mungkin sampai sini saja video dari kami kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.